Kita terus start atau gimana, Pastor? Ya, kita mulai aja, Pak Yono. Kita berdoa. Haleluya. Oke, salam semuanya. Selamat Shalom, shalom. Nah, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Luar biasa kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita yang ada di sini bukan kebetulan, tapi kita adalah orang-orang yang sudah pilih dan tetapkan, orang-orang yang sudah diberikan beban dan kerinduan yang begitu dalam untuk melihat sesuatu terjadi di gereja kita, di kota kita, dan di bangsa kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa dalam kehidupan kami ada banyak ketidakmampuan. Kami menyadari Tuhan sebagai manusia yang walaupun berusaha untuk melakukan yang terbaik, ada saja Tuhan hal-hal yang membuatkan kami gagal untuk melakukannya. Oleh sebab Tuhan, pada petang hari ini kami datang, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan dan kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, jamah hati kami dan ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Datang penyembah pada sore hari ini, sehingga kami melakukannya bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi karena kuasa Roh Kudus yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah membawa kami berkumpul bersama di sini. Urapi kami Tuhan, satu hati kami, satukan kami untuk menyembah Tuhan dan untuk kami mau berdoa kepada Tuhan pada sore hari ini. Setiap kami Tuhan, walaupun secara fisikal kami berjauhan, tetapi dalam hati kami, dalam roh kami satu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, maka rahmat-Mu mengalir dimanapun kami berada. Jangan kuasa Tuhan berkarya dengan luar biasa bagi setiap kami dimanapun berada sore hari ini. Rabi kami Tuhan yang ambil bahagian apapun yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan sore hari ini. Pimpin kami dan tuntun kami. Dari awal sampai selesai semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan Allah yang menyertai kami. Teman-teman kami yang tidak dapat bersama, Tuhan juga menyertai dan berkati mereka. Dimana berada, tangan kuasa Tuhan tetap menyertai dan menopang mereka. Terima kasih Bapa di surga, segala gangguan, segala halangan apapun bentuknya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan rencana kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, patahkan di dalam nama Yesus. Semuanya berjalan luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan, tinggikan di tengah-tengah kami. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Syukur hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Sangat masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah, persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Sekali lagi, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah, Amen. persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi Bapa. Ku bawa korban syukur ke depan Kristus Tuhan. Hatiku limpah dengan
dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, Tuhan baik. Haleluya. Mari kita lihat pujian sekali lagi. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat masuk hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah, bersembahkan syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur, Yes, Lord. ke tempat Tuhan. Asar wasyakamu dengan syukur, Tuhan baik. Selamanya Yes. Bawa korban syukur ke tempat Kudus Tuhan. Hatiku dengan syukur, Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. selamanya Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Kami mau sembah, sebab Engkau sangat baik. Ini medurusul. Engkau sungguh sangat baik. Sakabarabara. Yes, yes, yes. Haleluya. Dan kami sembah, dan kami aturkan, dan kami sanjung nama Yesus. Bapa, Tuhan Yesus. Jesus, thank you. Thank you, Jesus. Kabar basita habar batah bihabar basa syata kabar basite hedi basa karbata handar kabar basyan
hebat, Engkau gagah perkasa, kami katakan Engkau Allah yang luar biasa. Bertatalah dan atas kota kami, bertatalah atas negeri kami, bangsa kami. Kami katakan tentang hadirat-Mu, nyata atas kami. Ini setiap dari kasih, dari kuasa, kerabat yang baru atas kami, di mana kita berada, dan aman. Terima kasih Yesus Kristus. Sementara hati kepada kerokan yang baru, biarlah telinga kami dengar firman, biarlah telinga kami dan hati kami ditaburi dengan kebenaran firman, karena membangun iman kami. Terima kasih Tuhan berapi hamba-Mu, Pastor Chico yang akan berbagi dengan kami dengan firman Tuhan sore hari. Pakai hamba-Mu yang berasa luar biasa, menyatakan hati Tuhan. Hadir dalam ibadah doa sore hari. Terima kasih kami sudah bersiap nama. Pujian sembah kami Tuhan, Saudara selamat bersepakat dalam kira-kira upaya yang baru yang menyenangkan dan memuliakan nama. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, pertama ucapkan terima kasih buat Pak Yono yang memimpin kita dalam penyembahan, dan juga selamat datang buat semua. Sekali lagi shalom buat semua. Boleh mendengar suara saya? Kalau boleh bisa nggak di on semua videonya supaya kita bisa melihat satu dengan yang lain sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bisa di on videonya mungkin sebentar, dan bisa ya di on kan videonya sebentar sebelum kita mendengar firman Tuhan. Dan oke, mungkin ada yang nggak dengar kali. Alright, thank you buat semuanya. Haleluya. Kita beri ketepukan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Amen. Amen. Oke, tepat dan waktu kita serahkan kepada Pastor Jipel untuk mengungsikan firman Tuhan untuk kita pada petang hari ini. Yang lain, mohon sekali lagi di-mute-kan mikrofonnya ya. Thank you. Silakan Pastor Jipel. Oke, shalom semua. Shalom, boleh dengar suara saya? Boleh? Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai pemberitahuan bahwa jaringan doa kita pada hari ini adalah yang terakhir bagi tahun ini, dan kena untuk memberikan ruang bagi acara-acara gereja masing-masing. Jadi saya mengharapkan ini bukan yang terakhir, tapi kita akan bertemu lagi dengan penuh semangat lagi. Masa saya ada 15 menit dan saya mau share firman Tuhan mengikut dengan saya mau share firman Tuhan. Oke, boleh nampak? Oke.
Oke, Pak Sajipa, maaf, saya baru on saja share-nya. Oh, oke. Ya, patut. Oke, saya akan share. Ada bunyi di sana, ada Oke, jelas ya, boleh nampak. Oke, shalom lagi sekali semua. Ini adalah matlamat gerakan doa ini. Kalau ada yang bertanya, apa tujuan doa ini? Apa saja yang kamu buat ini? Apa matlamat dia? Mungkin ada bunyi-bunyi di sana. Oke. Kalau boleh minta tolong kasih, ada siapa yang belum kasih kecil suaranya? Kasih off. Oke, sekali lagi kita kembali kepada matlamat gerakan ini, yaitu kita tulis di sana revival yang besar-besaran. Kalau kita melihat di map ini, di mana ada Malaysia, Indonesia, dan juga Singapura, Brunei. Itulah iman kita, ya, bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini bukan hanya doa-doa yang tanpa arah, tapi jelas doa kita itu ke arah apa yang ada di hadapan kita, bahwa supaya terjadi revival, bukan percikan-percikan api, tapi revival yang besar di akhir zaman ini. Dan yang kedua, supaya terjadi supaya terjadi tuaian yang besar-besaran. Ya, terjadi tuaian besar-besaran. Minta maaf, dia punya ada. Dan kalau kita lihat di dalam dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1, kita melihat di sana ayat firman Tuhan mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, dengan satu ayat ini terkunci. Saya ingin mau share rahasia terkandung daripada ayat yang pertama ini. Ya, inilah revival yang pertama. Inilah revival yang pertama. Yang di dalam perjanjian baru kita lihat ayat yang katanya di sana warna kuning, semua orang percaya berkumpul. Ya, berkumpul artinya ada kesatuan, dan di satu tempat ada kesatuan dan berkumpul di satu tempat, seperti dalam bahasa Inggrisnya, when the day of Pentecost came, were all together in one place. Ya, terjadi ketika Pentecost itu bagi kita adalah musim. Dan musim-musim ini sekarang lah, musim akhir zaman ini, ya, musim pencurahan Roh Kudus yang sudah dijanjikan di dalam kitab Yoel. Kita harus semua bersatu dan berkumpul. Tidak semestinya berkumpul secara fisikal, tapi seperti Zoom ini. Kita berkumpul di dalam Zoom ini dan kita berdoa bersama-sama. Dan kuncinya di sini adalah ada kesatuan. Katakan amin bersama-sama. Ada kesatuan. Kesatuan itu bukan berarti kita mesti berkumpul di satu tempat secara geografi, secara fisikal, tetapi kita berkumpul lewat acara ini. Karena ada roh kesatuan, ada kerinduan itu, maka saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak sanggup mengorbankan waktu, masa, bekerja dan sebagainya untuk join doa ini. Dan itu sangat-sangat dihargai. Terima kasih, puji Tuhan. Dan kita melihat ayat seterusnya. Ketika mereka bersatu dan mereka berkumpul, maka di dalam ayat yang kedua mengatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, itulah hasil daripada kesatuan itu. Hasil kesatuan orang yang benar. Dan mereka bersatu dalam menyembah kepada Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan inilah hasilnya.
Kalau ada pertemuan orang benar, mereka berkumpul bukan untuk gosip-gosip, untuk apa cakap yang bukan-bukan, tapi berkumpul memuji, menyembah Tuhan yang satu, maka inilah hasilnya. Saya mau beritahu nih, rema saya terima ketika orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Yang inilah yang tertulis di hadapan kita ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 dan 3 ini yang terjadi. Ya, maka terjadi pencurahan api penggenapan kitab Yoel. Dan kita lihat seterusnya lagi di dalam ayat 4. Maka penuhlah mereka, hasilnya kesinambungan dari hasil tadi. Apa yang terjadi ketika berkumpul. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini bukan bahasa roh. Ini adalah bahasa-bahasa yang boleh dimengerti oleh orang. Bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kita lihat bahwa ini bukan bahasa roh, tapi bahasa yang nyata, bahasa manusia yang ada di muka bumi. Kita melihat ada lebih kurang 15 bahasa. 15 bahasa yang tertulis di sana. Bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan bahasa Arab. Dan itulah bahasa yang terjadi hasil daripada pertemuan kesatuan. Dan mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa yang berbeda itu. Hanya satu tujuannya, satu yang mereka ucapkan itu, mereka berbicara tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Haleluya. Haleluya. Nah, apabila roh Tuhan mencurahkan, terjadi turun ke atas kita, kita akan bukan sekadar berbicara, tetapi kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, tanda-tanda ajaib, semuanya satu saja untuk memuliakan Tuhan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ini dimulai, revival ini dimulai dengan satu gesekan yang positif. Kita lihat di sini, di mana macis ini dia digesek, digosok. Artinya ada orang yang hidupnya hancur, berkecai, digesek dan sebagainya, sehingga ya terjadilah api revival itu. Dan di bawah di sini kita melihat daripada satu orang. Ini baru satu orang. Kalau 2-3 orang yang membawa api itu dan menyalakan, kita melihat di mana ada satu kumpulan ikatan batang macis di sana. Kita melihat apabila mereka hanya tidak ada apa-apa, mereka luar biasa, dahsyat, tetapi tidak ada api. Mereka menunggu api itu, ya, menunggu api dinyalakan ke atas mereka, maka terjadi. Saudara boleh bayangkan apa yang akan terjadi apabila api yang menyala itu disentuhkan, dikenakan kepada batang-batang macis itu. Saudara boleh bayangkan. Haleluya. Dan kita melihat apabila ini menyala, hutan yang hijau ini daripada nyalaan api tadi, yang kecil ini saja, apabila menyalakan api yang lain, maka hutan yang hijau ini boleh terbakar. Ya, boleh terbakar. Hanya dengan satu batang macis, satu atau 2 atau 3. Ketika dia sudah dinyalakan, dan dia jangan menyala sendiri, dia akan mati. Batang macis yang dihidupkan itu, dia jangan sendirian. Dia akan mati, tapi dia harus pergi pass the fire kepada yang lain. Seperti ini. Maka dia akan membakar hutan hijau menjadi ini. Dan terjadilah visi kita, supaya terjadi revival besar-besaran. Sudah terjadi revival di Bario, terjadi di Baklalan, terjadi di Lawas, terjadi di Sabah, di Ranau, di Kota Belud, banyak tempat. Dan saya belum mendengar, kita rindu supaya revival itu lagi dilakukan, lagi terjadi lagi. Ya, api itu akan menyala lagi, supaya api yang menyala itu tersebar. Supaya akhirnya terjadi tuayan di akhir zaman yang besar-besaran. Katakan amin. Ya, terjadi tuayan yang besar-besaran di seluruh Malaysia. Dan itu semua dimulai daripada ini.
Ya, di dalam kesatuan kita, ada kesatuan kita. Oke, dan yang terakhir sekali, di mana kita melihat itu semua harus dengan kesatuan di dalam menyembah dan ini kelihatan orang yang berdoa, orang menyembah, kelihatan yang biasa-biasa. Ya, kita lihat ini Allah berdoa lagi, menyembah lagi, tidak ada apapun yang terjadi. Tapi saya mau beritahu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apabila kita melakukan, kita bersatu, kita menyembah bersama-sama, berdoa di dalam roh dan kebenaran, hadirat Tuhan, Shekinah glory Tuhan akan turun, maka terjadilah sama seperti apa yang dicatatkan di tempat ini. Ya, apabila kita setia terus berterusan secara konsisten memuji menyembah Tuhan di dalam kebenaran, masuk di dalam sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, pasti ada hasil. Sekali tidak jadi tidak apa, jangan putus asa. 2 kali, 3 kali berterusan. Ya, dan tiba-tiba katanya dalam mereka bertemu itu beberapa kali sudah, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Dan inilah hasilnya. Ini yang kita rindukan. Ya, kalau kita haus, kita rindu akan Tuhan, sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati. We desperate, kita mencari Tuhan dalam keadaan hati yang terdesak. Tuhan, ini akhir zaman Tuhan. Kami percaya, kami tahu Tuhan akan melakukannya lagi seperti di dalam Kisah Para Rasul. Kita minta sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mencurahkan itu kepada kita semua. Sekali lagi, semua dengan kesatuan. Jangan tawar hati, jangan putus asa. Ketika kita di dalam kesatuan, memang di dalam kesatuan itu ada harganya, ada cabarannya. Ketika kita berkumpul orang yang berbeda, memang ada pergeseran, ada perselisihan. Itu sebabnya di dalam kesatuan itu kita harus disatukan dengan kasih Tuhan. Ada understanding, penerimaan antara satu sama lain. Ini dari hati saya dan pengalaman saya sebagai seorang yang bergerak di dalam doa. Adalah lebih mudah berdoa dengan orang yang kita percaya, orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita, daripada orang yang selalu mau mengkritik, selalu mau menggosip kita. Ini secara jujur, saudara jawab sendiri. Tetapi itu sebabnya apabila kita ada grup, ada kesatuan tim yang saling mengasihi, ada understanding, saling toleransi, dan kita bersaudara, sungguh-sungguh ada keintiman, keagraban, dan kita berdoa bersama-sama. I tell you, it's a very powerful. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di akhir tahun ini, jangan putus asa. Semakin COVID-19 mengancam, semakin berita-berita seluruh dunia menekan, jangan pernah putus asa. Saya berkata-kata ini karena saya sendiri pernah melaluinya. Saya bisa saja untuk putus asa dan mundur, lari daripada pelayanan. Oh no. Saya sudah buat covenant dengan Tuhan. Saya sudah buat perjanjian dengan Tuhan. Saya serahkan seluruh hidup saya untuk melayani Tuhan. Sahaja apapun terjadi, saya akan laksanakan. Dan apabila saudara sudah mengucapkan itu di hadapan Tuhan, secara manusia saudara tidak mampu, tetapi Tuhan memampukan. Tuhan appreciate, Tuhan menghargai di atas luahan hatimu, kerinduanmu untuk mau dipakai Tuhan untuk melakukan perkara yang dahsyat. Sekali lagi, kerinduan kita di akhir zaman ini supaya terjadi revival yang besar-besaran untuk kawasan ini yang kita lihat di gambar ini. Inilah Tuhan, saya katakan, Tuhan, sebelum saya kembali kepadamu, sebelum saya menghembuskan nafas saya yang terakhir Tuhan untuk kembali bersama Bapa, saya sangat-sangat mohon supaya mata saya ini melihat terjadi revival di Nusantara ini, di Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, dan ke seluruh dunia. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih di atas sharing singkat, tapi saya percaya dia masuk
ke dalam dasar hati kami bahwa apa yang kami lakukan ini bukan sia-sia. Berkumpul, bersatu, berdoa itu bukan perkara yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Apalagi apabila kami melakukannya dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. So, Bapa, berkatilah hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi saya berdoa Roh Kudus menghembuskan rema supaya setiap yang mendengar mendapat inspirasi sorgawi dan mereka bersemangat lagi, bersungguh-sungguh untuk mau mencari wajah dan hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa, haleluya. Kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Oke, thank you Pastor Jipa. Ya, thank you. Haleluya. Bisa di-off-kan slide-nya Pastor? Ya. Haleluya. Oke, sebelum kita memasuki bahagian doa, sekali lagi saya mengucapkan shalom buat semua yang hadir. Kalau boleh sekali lagi kepada mereka yang boleh on kamu punya video, kamu boleh tolong on-kan video kamu. Saudara, sebelum kita berdoa, saya tergerak untuk melakukan satu perkara. Yaitu ketika kita menyembah Tuhan tadi dan mendengar firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan saya untuk kita datang bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. 2 Tawarikh 7:14 firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Saudara, sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita menghaus, kita rindu satu revival terjadi buat gereja kita, buat keluarga kita, buat kota kita, buat bangsa ini. Terlebih dahulu saudara, mari kita datang bersama sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan buat setiap diri kita yang hadir pada malam hari. Mohon pengampunan buat bangsa kita mungkin. Dan saya percaya pada sore hari ini kita ingin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya ini adalah untuk bangsa kita, untuk negara kita Malaysia, untuk gereja kita di seluruh Malaysia. Kita ingin bersujud di hadapan Tuhan. Ampuni gereja kami, ampuni kami orang yang percaya